GKI Mangga Besar. Dan sebenarnya saya cukup sering lewat dari sini, cuma baru kali ini sadar ada gerejanya. Saya seringnya cari pangsit gitu ya, nyari makanan sekitar sini, kawan-kawan. Dan kalau Kudus saya agak sering lihat karena kalau lewat kelihatan ya ada pelannya. Ternyata GKI karena pas pojok ya, jadi kalau lewat belok sini saya nggak pernah lihat kanan, tapi hati-hatinya belum kali, jadi saya jajan ke depan. Senang sekali karena sebenarnya rumah kami dekat. Nama saya Binsar Papahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau dulunya STT Jakarta. Saya sekarang ketua atau rektor di situ. Tinggal di dalam kampus di Jalan Proklamasi. Jadi ya daerah Mangga Besar, daerah jajahan juga untuk mencari makanan selain Sunter dan mana dari apa Gading. Pak Mul, pendeta Mul di mana? Nah itu daerah jajahan kita. Terus belakangnya mulai sering ke PIK juga cari makan. Ayo Bapak, jadi kalau Ibu Bapak ada rencana main ke STT Jakarta, monggo silakan. Kami akan sambut dengan penuh hati. Kalau Ibu Bapak datang, saya sediakan kopi, ya, makanan yang enak-enak saya sediakan. Selama Ibu Bapak datang, tapi nggak seenak Mangga Besar gitu ya, nggak seenak ini. Silakan datang. Siapa tahu Ibu Bapak mau parkir gratis, silakan parkir di STT. Misalnya mau nonton bioskop Metropol, silakan parkir situ. Sebut nama saya, parkirnya gratis. Jadi senang sekali bisa dengan Ibu Bapak. Hari ini tema firman Tuhan adalah mengasihi diri sendiri dan sesama. Ya, tema firman Tuhan adalah ini. Nah, Ibu Bapak, mengasihi diri sendiri dan sesama penting sekali, terutama karena ini adalah akhir dari bulan keluarga. Ibu Bapak, kalau kita bicara soal hidup ini, maka kita tahu bahwa hidup perlu aturan, semua perlu aturan. Mau makan, mau sekolah di gereja, semuanya punya aturan. Tapi yang paling penting adalah Ibu Bapak, kadang-kadang kita tahu ada aturan, tapi kita tidak tahu alasan kenapa ada aturan itu. Ya, kok ada aturannya, tapi kita nggak tahu dulu dibuatnya untuk apa. Jadi contohnya ini adalah aturan di sebuah gereja di Texas, Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di nomor, saya baca saja, di nomor 5 paling bawah aturannya, absolutely no firearms or guns in the church. Tidak boleh bawa senjata ke gereja, tidak boleh bawa pistol ke gereja. Kalau ini diterapkan di Indonesia, pasti kita ketawa, siapa mau bawa pistol. Aturan ini diterapkan di Texas. Bahkan kalau kita lihat, pengunjung tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh melipatkan kaki selagi duduk, tidak boleh. Jadi kadang-kadang aturan itu kalau kita tidak paham, kita hanya ikuti, tapi kita tidak tahu kenapa dia dibuat. Jadi banyak sekali aturan di dunia ini masih kita ikuti sampai sekarang, padahal kita tidak tahu lagi untuk apa dia ada. Aturan ini macam-macam loh. Banyak sekali aturan. Contohnya adalah Anthony de Mello pernah menulis sebuah buku. Dia cerita, jadi cerita ada rahib gitu ya, punya biara, dan setiap sore mereka baktian. Setiap sore baktian. Ada kucingnya sang rahib. Jadi sang rahib punya kucingnya suka lewat di depan sini kalau lagi baktian, lewat mengganggu. Lama-lama rahib bilang, kalau mau baktian, ikat kucingnya di pohon supaya nggak ganggu, gitu kan? Jadilah murid-murid ini setiap mau kebaktian mengikat kucing di pohon. Begitulah terus sebelum kebaktian kucing diikat di pohon. Kemudian meninggallah sang rahib. Datang rahib balik. Kucing masih hidup. Kucingnya tetap diikat di pohon sebelum bangun. Kemudian suatu waktu matilah kucingnya. Apa yang dilakukan? Semua mereka membeli kucing baru supaya bisa diikat di pohon sebelum kebaktian. Jadi mereka kira mengikat kucing di pohon adalah permulaan dari kebaktian. Karena udah terlalu sering kebiasaannya dilakukan begitu, dia nggak tahu lagi kenapa ada kucing yang diikat di pohon. Ini ibadah kita ya Bapak, banyak sekali seperti itu.
aja. Banyak sekali hidup ini yang kita kerjakan, kita tidak tahu alasannya, tapi kita kerjain. Nasihat orang tua paling banyak ini, nasihat orang tua misalnya, jangan duduk depan pintu, nanti bisa dapat jodoh. Ini masih, saya nggak tahu alasan logikanya di balik ini apa. Tapi ternyata setiap aturan ini sebenarnya ada alasannya dulunya. Makanya dibilang. Tapi diteruskan ke kita nggak tahu alasannya, kita cuma dengar doang. Makanya kita cuma dengar lalu kita bilang nggak masuk akal. Contohnya, jangan gunting kuku malam-malam nanti mati. Pernah dengar nggak ya Bapak? Di Mangga Besar ada nggak yang begini? Nggak ya? Jangan gunting kuku malam-malam nanti mati. Ini Bapak Ibu masih ngomong nggak sih? Nggak, nggak lagi. Saya terakhir dengar ini Bapak 4 tahun yang lalu. Waktu itu kami pelayanan ke Kalimantan Barat di Sintang, agak ke dalam lagi. Waktu saya dengar, jangan gunting kuku malam. Ada yang teriak dari dalam rumahnya, jangan gunting kuku malam, termati. Gitu kan? Saya dengar kok, udah lama nggak dengar. Apa maksudnya? Ternyata, Bapak, gunting kuku dulu begini, Bapak. Gunting beneran. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau gunting ini berkarat dan tempat dia menggunting kuku ini listriknya nggak ada, dan dokter terdekat 2 hari perjalanan, 3 hari. Kalau dia gunting kuku malam-malam mati. Makanya orang dulu bilang jangan gunting kuku malam-malam, nanti mati. Lah sekarang gunting kukunya udah beda. Gunting kukunya udah entah kenapa kita bilang gunting kuku ya. Kalau di bahasa Inggris bilang nail clipper. Kalau bahasa, jadi kalau Bapak ngomong bahasa Inggris, may I have your nail scissor? Malah bingung ya. Scissor apa? Gunting kuku clipper. Bapak, cuma clip aja. Ini gunting beneran. Dulu ada benarnya dibilang begini, karena orang bisa mati Bapak. Sekarang saya masih dengar ini diomongin, tapi sebenarnya udah nggak berlaku lagi. Ada satu lagi misalnya, kalau habis lihat orang meninggal cuci tangan, cuci muka. Kira orang Tiongkok gitu nggak sih? Iya. Cuci tangan dulu. Iya sih. Habis lihat orang meninggal ya sih. Iya. Enggak. Kalau orang Batak gini juga ya orang. Sekarang saya cerita logikanya. Ini logikanya benar juga. Jadi Bapak, orang Batak ini, kalau di kampung, kan jarak jauh-jauh, ya. Kalau meninggal, belum tentu langsung dikubur kalau orang tua. Biasanya ditaruh dulu di rumah, gitu ya. Lalu tunggu semua keluarga sampai, baru dikubur. Nah dulu kan belum ada formalin, belum ada formalin, oke? Nah terus orang Batak ini, kalau ada yang meninggal, nggak dikremasi ya, nggak dikubur. Orang Batak kalau meninggal, kadang-kadang nangisnya agak sedikit lebay juga. Nangisnya tuh gimana gitu, udah terus kalau nangis keluarlah hal-hal yang kita harusnya nggak perlu tahu. Gimana utangmu, siapa yang bayar? Kita dengar hal-hal yang seharusnya kita nggak dengar gitu, kita dengar. Udah gitu sambil nangis demonstratif, ada dipeluk, dielus wajahnya, gitu kan? Ingat nggak ada formalin. Habis meluk, terus gini dia. Habis itu ngapain? Makan. Jadi kalau nggak cuci tangan, sesudah lihat orang meninggal, mati dia. Sakit perut bakterinya banyak, orang itu jenazah. Orang dulu nggak tahu, kan dikira habis lihat orang meninggal, dia nggak cuci tangan, meninggal. Makanya kalau habis lihat orang meninggal, cuci tangan, kalau nggak mati. Masuk akal nggak ibu? Masuk akal. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu alasannya apa, sehingga kita kira ada setan yang nunggalin dan lain sebagainya. Enggak. Ini alasan logis. Kalau ada bakterinya, kita nggak cuci tangan, habis lihat orang meninggal,
literally ya, harfiah, dia 2 hari di situ, jenazah sudah membusuk, tengah terik dan panas, dipegang mukanya lalu taruh ke muka. Kalau nggak dia cuci muka dan cuci tangan, pasti sakit. Gitu deh. Nah, karena kita nggak tahu alasan-alasan aturan ini, kadang-kadang kita tambahin aturan, lalu buatnya jadi lebih rumit. Ibu Bapak, salah satu yang paling kami sesali adalah di acara pesta Batak. Ibu Bapak pernah datang ke pesta Batak Batak? Belum pernah? Coba nanti sekali-sekali datang. Orang Batak itu cinta keluarga ya Ibu Bapak. Ibu Bapak pernah terima undangannya? Kalau undangan orang Bataknya, turut mengundangnya 3 halaman Ibu Bapak. Itu cuma yang mengundang ya, bukan yang diundang. Yang mengundang 3 halaman. Kamu yang banyak bener. Makanan kita bingung, kalau undang 200, makanannya 500. Undangannya 200, makanannya 500. Kalau Ibu Bapak bikin pesta kawinan, undangan 200, makanan berapa? 400. Nggak ada yang bungkus berarti. Souvenir dan lain sebagainya. Sementara ini semua dulunya diciptakan untuk saling tolong-menolong, bukan untuk merepotkan yang punya pesta. Jadi dulu aturan-aturan dibuat untuk saling tolong-menolong. Dan ini bisa terbukti waktu pandemi Ibu Bapak. Ternyata pernikahannya jadi singkat, ringkas, dan cepat. Tidak bertele-tele, selesai. Makanan dibungkus. Pas makanannya, gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Orang juga salaman cepat. Bahkan ada yang drive-thru salaman waktu pandemi. Nah karena itu, kadang-kadang kalau kita tidak tahu aturan, kita cuma ikuti saja. Karena aturan itu jadi mempersulit hidup kita. Dan yang membuat aturan ini udah nggak ada lagi kadang-kadang. Kita masih ikutin aturan. Kita masih ikutin. Itulah namanya kalau kita mengikuti aturan tanpa tahu kenapa ada aturan itu. Inilah inti teks membaca Injil kita. Di Matius 22 itu, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi, orang Herodian, orang Saduki, dan ahli Taurat. Ada 4 pihak yang Tuhan Yesus ajak bicara. Orang Farisi itu adalah kelompok populer. Dia tahu firman Tuhan pada waktu itu. Ini orang yang dikit-dikit ngomong ini boleh, ini enggak, ini boleh. Itu ahli Farisi. Kemudian ada orang Saduki. Orang Saduki ini dia dipengaruhi oleh filsafat Yunani sehingga dia tidak percaya sama orang meninggal, orang yang bangkit sesudah mati. Kaum Herodian ini adalah orang Yahudi yang bersimpati kepada penjajah waktu itu, orang Roma. Jadi disebut pendukung Herodes, Herodian. Dan yang terakhir adalah ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang-orang yang berprofesi untuk menyalin ulang hukum Allah sehingga bisa diperbanyak. Jadi memperbanyak tulisan waktu itu Bapak adalah dengan menyalin ulang, tidak boleh salah, titik komanya harus pas, jumlah halamannya harus sama. Jadi ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu tahu persis apa isi dan inti dari hukum Taurat. Orang Farisi bertanya apa? Karena dia tahu tentang hukum Tuhan, dia tanya, lu ngajar, siapa yang ngasih lo otoritas? Memuji, ini 4 kaum ini memuji Tuhan Yesus. Kaum kedua, orang Saduki. Orang Saduki itu Bapak kalau Bapak lihat Matius 22 ayat 23 dan seterusnya, dia malah bertanya tentang kebangkitan. Padahal dia nggak percaya sama kebangkitan orang mati. Yang dia tanya gimana? Coba, guru, kalau ada orang mati, saudaranya lalu kawin dengan istri itu, lalu mati lagi, lalu kawin lagi, lalu mati lagi, akhirnya sampai 7 orang. Nanti di surga suaminya yang mana? Itu pertanyaan orang Saduki. Sebenarnya ngetes, dia nggak percaya sama kebangkitan, dia ngetes. Kemudian kaum Herodian nanya, bayar pajak sama siapa? Karena dia mau ngetes nih Tuhan Yesus, lu taat negara apa enggak? Kalau enggak, gua aduin, gua tangkap lu. Dan terakhir adalah ahli Taurat, tujuannya ngetes juga. Guru, hukum manakah yang terutama dari dalam hukum Taurat? Kenapa dia tanya seperti ini? Karena dari 10 hukum Taurat juga Pak,
Kemudian dikembangkan menjadi 613 peraturan, terdiri dari 365 larangan, jangan. Tadi kita baca di Imamat, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dan 248 petunjuk hidup. Contohnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, berubah jadi 49 larangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat diterjemahkan jadi macam-macam nih Bapak. Dilarang memasak, dilarang menyisir, dilarang menyalakan api, dilarang memadamkan api, dilarang membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Itu artinya ingat dan kuduskan hari Sabat. Dikembangkan jadi 49 aturan. Begitu banyak aturan dalam hidup kita nggak tahu mana sebenarnya intinya. Ini kita nggak ngerjain ini, kita ngerjain ini, intinya apa? Nah, Tuhan Yesus bilang, no, intinya adalah kasihlah Tuhan Allah, kasihlah sama manusia. Itu intinya. Itu intinya. Jadi semua aturan yang dibuat harusnya pusat dari aturan itu adalah dua hal ini: kasihlah Tuhan Allah dan kasihlah sama manusia. Kalau dia tidak memenuhi dua aturan ini, berarti hukummu sebenarnya sedang melanggar hukum yang terutama. Jadi misalnya dilarang menyembuhkan orang di hari Sabat, lalu ada orang mau mati karena hari Sabat saya tidak sembuhkan dia, kan itu udah salah. Makanya Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat, karena bukan aturan itu yang ngatur kita. Kita harusnya bisa melihat ini aturan masih perlu atau enggak, masih menjawab masalah kita atau enggak. Karena itu Ibu Bapak, di masa sekarang ini, terutama melalui pandemi COVID dan ruang digital, kita sekarang selalu ditantang apakah kita mau setia pada yang namanya tradisi, aturan A, B, C, D, E, F, G, atau kita mau lihat ini sebagai kesempatan untuk perubahan. Jadi sekarang ada di masa disrupsi digital. Salah satu tantangan kita kemarin adalah bahwa banyak perusahaan-perusahaan sekarang sebenarnya bukan lagi perusahaan yang mengandalkan tangible resources atau sumber daya yang bisa dihitung. Pemilik perusahaan Gojek tidak punya motor ojek. Pemilik hotel, pemilik Airbnb misalnya tidak punya hotel. Pemilik Tokopedia nggak punya toko. Pemilik Booking.com nggak punya pesawat, Traveloka nggak punya pesawat. Itu yang sekarang terjadi. Sehingga kemarin ketika ada TikTok Live dilarang oleh pemerintah, menurut saya agak aneh juga. Kenapa jadi inovasi yang dilarang? Kalau mau diregulasi, suruh dia bayar pajak. Suruh bayar pajak, sehingga harganya imbang. Nanti orang akan berkompetisi di harga. Siapa yang beruntung? Konsumen. Itu yang terjadi. Bagaimana dengan gereja? Inilah kesempatan juga untuk bilang apakah kita mau berubah atau kita selalu bilang, oh enggak, itu bukan gereja kita. Saya dulu pernah pelayanan Bapak Ibu waktu di Belanda di Gereja Kristen Indonesia Nederland. Saya pegang 2 jemaat, Gilbert sama Arnhem. Arnhem itu isinya segini kira-kira. Jadi tadi saya hitung, oh ini kayak gereja saya di Arnhem dulu ya, segini. Kira-kira 70 orang satu hari Minggu gitu ya. Ini kita segitu ya, tadi saya hitung coba 70 orang satu hari Minggu. Lalu biasanya semuanya saling kenal, pasti saling kenal ya. Nah jadi kalau ada satu keluarga yang berantem bisa 10 orang yang bilang. Jadi udah 70, satu keluarga berantem tinggal 60. Itu udah 1/7 dari jumlah jemaat. 13% hilang gara-gara satu keluarga yang berantem. Itu agak ngeri-ngeri sedap juga di gereja-gereja begini. Tapi enak. Habis ini biasanya ada makan bareng, minum kopi, benar ada. Nah, saya ini baru pertama ya langsung bisa nebak. Kuenya mungkin dari Mangga Besar didatangkan ya kan. Kue-kue apa yang mengundang selera. Biasanya suka makan bareng, sering dimakan bareng, pasti gereja begini sering makan bareng. Semoga pangsit ya kan. Tapi juga di saat yang sama, gereja seperti ini keseimbangannya harus kita harus bermain dengan keseimbangan. Karena ada yang tersinggung, 12% langsung bilang jemaatnya. Itu dia.
sekolah minggunya nggak ikut lagi, soalnya dilarang orang tuanya, kamu nggak usah ikut. Itu setahu saya ya, mungkin berbeda dengan GKI Mangga Besar. Di Arnhem begitu, salah urutan paduan suara hari Minggu bertengkar deh. Harusnya minggu ini kami yang nyanyi Pak Pendeta, minggu depannya karena nggak ada yang ngisi dia mau nyanyi, gitu kan. Minggu depannya dia mau nyanyi juga. Terus paduan suara yang harusnya ngisi minggu itu karena satu dan lain hal dia nggak nyanyi, gitu kan. Jadi nggak ada yang nyanyi. Nah, yang udah nyanyi minggu ini mau nyanyi lagi minggu depan, dilarang sama yang harusnya minggu itu, nggak boleh nyanyi. Lah, kan ibu nggak nyanyi minggu ini. Iya, tapi itu jatah kami. Pokoknya nggak boleh nyanyi. Kalau kami nggak nyanyi, dia nggak nyanyi. Tapi serunya adalah semuanya keluarga. Makanya di hal-hal seperti ini ada aturan-aturan yang sebaiknya tidak usah dilanggar. Lagi terus gitu, terus gitu. Makanya sekarang nih Bapak, selalu tantangan kita adalah bagaimana kita melihat hukum atau aturan itu untuk membantu manusia hidup teratur dan saling menolong. Hukum itu adalah untuk membantu kita saling mengatur dan saling menolong. Aturan dalam keluarga itu apa? Harusnya dibuat untuk saling menolong, bukan untuk mengekang orang lain. Masalahnya adalah bangsa kita atau hidup kita ini diatur oleh ketidakpercayaan. Jadi aturan di Indonesia menurut saya dibuat karena kita nggak percaya sama orang lain. Makanya ada aturan. Rupanya kita ini susah dipercaya. Waktu saya beberapa kali saya pernah tinggal di Belanda cukup lama, lalu tahun 2021 kami pindah ke Belanda setahun tinggal di sana sama istri sama anak-anak. Nah waktu itu ada 3, kami harus legalisir akta lahir. Legalisir akta lahir ternyata dibuat dengan asas ketidakpercayaan. Oke, apa maksudnya ya Bapak? Ini akta lahir anak saya. Lihat yang sebelah kiri, akta lahir anak saya. Ada catatan, ada bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Inggris terjemahan langsung. Oke. Ditandatangani oleh pejabat. Harus saya legalisir pertama kali ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM melegalisir untuk menyatakan tanda tangan di situ, menyatakan bahwa yang tanda tangan di depan adalah pejabat yang sah. Jadi harus ada orang yang melegalisir bahwa yang tanda tangan sertifikat akta lahir ini adalah orang yang sah. Itu legalisir 1. Legalisir 2 ya Bapak, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri melegalisir bahwa pejabat Kementerian Hukum dan HAM itu adalah pejabat yang sah untuk menandatangani bahwa dia menandatangani bahwa yang tanda tangan di depan adalah sah. Lalu legalisir terakhir dari kedutaan Belanda. Kedutaan Belanda melegalisir bahwa yang pejabat Kementerian Luar Negeri tadi adalah pejabat yang sah untuk menandatangani bahwa pejabat Kementerian Hukum dan HAM itu adalah orang yang sah untuk menandatangani bahwa pejabat tanda tangan akta lahir adalah pejabat yang sah. 3 kali legalisir karena nggak ada yang saling percaya. Itulah kalau nyanyi susah, itulah Indonesia. Itulah kita nggak saling percaya itu. Nggak saling percaya. Makanya kita buat birokrasi ketat karena kita nggak percaya sama orang. Jadi birokrasi itu muncul dari ketidakpercayaan. Itu birokrasi. Di kampus sebagai ketua, sebagai rektor, saya lihat banyak aturan. Aturan itu karena nggak percaya. Mahasiswa harus mengumpulkan pukul 12 tepat. Nggak percaya dia. Kirimkan bukti jamnya. Kirimkan bukti jamnya. Screenshot. Tidak percaya. Gereja juga bagaimana itu? Apakah gereja kita punya aturan yang berpihak kepada pelayanan, atau gereja kita sebenarnya punya aturan karena kita nggak percaya sama orang? Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, aturan tertinggi adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika ada aturan yang tidak sesuai dengan ini, pertimbangkan kembali.
Jangan-jangan kita bikin aturan cuma bikin orang lain repot aja. Makanya banyak peraturan-peraturan berusaha dipangkas oleh kementerian supaya tidak berlapis-lapis lalu tidak mengganggu kita. Keluarga bagaimana? Dan di sini intinya. Ketika kita mengasihi diri sendiri, ketika kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri, dan ini aturannya. Kasihlah orang lain seperti, kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Artinya juga adalah kalau kita tidak biasa mengasihi diri sendiri, kita akan biasa menggunakan aturan tersebut kepada orang lain. Sama diri sendiri aja gak sayang, gimana mau sayang orang lain? Jadi kadang-kadang ya apa artinya mengasihi diri sendiri dalam keluarga? Artinya jangan lupa apa yang paling utama, jangan lupa apa prioritasnya. Jangan sampai kita lupa prioritas kita dalam keluarga apa. Prioritas kita dalam keluarga apa? Ya supaya keluarga hidup sejahtera, semuanya sehat, baik, rukun, tidak ada berantem. Itu sebenarnya kita inginkan dalam keluarga. Kadang-kadang ada orang dia pengen keluarga sejahtera, kerja keras, sibuk, capek, marah-marah di rumah. Anaknya bilang, kok nggak pernah di rumah lagi? Saya sibuk untuk kamu, ini semua untuk kamu. Karena jadi bertengkar, padahal tujuannya dia sibuk ini untuk kesejahteraan keluarganya. Tapi karena dia mau mengusahakan itu, dia jadi lupa apa yang paling utama, itu kesejahteraan keluarga. Dia bahkan jadi marah sama keluarganya karena hal-hal demikian. Makanya kalau seorang bisa mengasihi dirinya, dia akan bisa mengasihi samanya. Seorang dibesarkan dalam cinta kasih keluarga yang mampu mengasihi sesamanya. Dan ini yang terakhir. Sesudah Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat itu, sekarang giliran Tuhan Yesus yang ngetes. Dia tanya sama mereka, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Nah ini Bapak, karena ini adalah hubungan antara siapakah Mesias itu. Orang Farisi bertanya kepada orang Farisi berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, siapa Mesias? Anak siapa Mesias itu? Lalu orang Farisi bilang, oh dia anak Daud. Lalu Tuhan Yesus bilang, bagaimana kalau kalian sebut dia anak Daud? Bagaimana dia bisa menyebutkan Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakiku. Itu kutipan dari Mazmur 110 ayat 1. Yesus anak Daud karena keturunan manusia, karena dia berinkarnasi jadi manusia. Tapi sungguhnya dia adalah Tuhan yang menolong Daud sendiri. Jadi meskipun dia anak Daud, dia adalah Tuhan yang ada sejak awal. Jadi inilah hubungan antara Tuhan Yesus dan Daud. Dan pertanyaan ini sesudah dia dites oleh macam-macam orang, tidak bisa dijawab oleh orang Farisi. Dan sudah itu baru pergilah. Dan inilah saudara-saudara, bahwa ketika kita mengikuti aturan, harusnya kita ingat selalu bahwa yang utama dalam hidup adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. That's it. Semua aturan tidak boleh melanggar hukum yang utama dan terutama. Semoga Tuhan